17 kali 365, betul? Kali 11. Mate. Terus gimana Ustaz? Tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallallahu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafatan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, segenap pimpinan, pengurus dan anggota Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Rungkut Harapan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita, dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat Allah. Coba gimana cara menghitung nikmat iman? Gimana caranya? Tidak mampu kita. Menghitung nikmat Islam gimana? Dengan bilangan apa? Tidak mampu kita. Nikmat umur, siapa yang tahu umur? Gak ada yang tahu. Nikmat kesehatan, gimana cara ngitungnya coba? Gimana cara menghitung? Gak bisa. Nikmat ilmu, gimana takarannya? Allah berfirman di surat 16. Surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitung. Tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah. Ayatnya jelas. Allah sendiri mengatakan tidak akan sanggup kamu menghitung nikmatku. Karena kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah, maka sebaik-baik kita tuh bersyukur saja. Wong hitung aja ndak entos, dan bersyukur aja. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Dan janji Allah diletakkan di surat 14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ita'adanna rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Terutama 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara berukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa seperti beliau, nikmat ditambah lagi. Apa itu? Hidup kita dicintai Allah, dirahmati Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Hanya dengan mengikuti Rasul itu. Ini Allah katakan di Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau benar-benar mencintai aku, Allah Rabbnya, katakan, ikuti aku. Maka siapa yang mengikuti Rasul, ittiba pada Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mencintai dan merahmatinya. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Maka lucu kalau ada orang bilang, saya cinta Allah, cinta banget, tapi tidak member Rasulullah belas. Itu namanya pret. Bilang cinta Allah tapi tidak manut Rasul belas. Saya pernah pas bulan September insya Allah tahun kemarin, saya itu diundang subuh. Masjidnya pintunya 3. Pintu utara 1, pintu selatan 1, pintu timur 1. Saya sudah mukadimah seperti ini, subuh itu. Ada yang datang 1 orang dari utara, 1-nya dari selatan. Karena saya sudah memulai, jadi mereka nggak berjamaah berdoa ini, sendiri-sendiri. Kelihatan lagi saya. 1 di sini, 1 di sini, kelihatan. Lah kok dua-duanya lu 3 rakaat. Padahal subuh. Saya jadi tertarik kan. Saya tanya, yang selatan selesai duluan, salam, saya tanya, Bapak mohon maaf, tadi sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Saya lupa katanya. Ini sudah 2 atau masih 1? Terus saya tambah. Oh betul. Rasul juga mengatakan begitu. Kalau kamu ragu, tambah. Betul. Yang utara saya tunggu. Begitu utara selesai salam, saya tanya juga. Bapak sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kenapa 3 Pak? Saya capek. Saya kalau enggak capek biasanya 4, 5 atau 6. Loh, melok sopo coba model gini nih. Melu sopo. Saya mau tegur lebih jauh. Takmirnya bilang, Tat, kenapa Pak? Bocor halus. Wow, lah bocor halus ya sudah, mau apa lagi ya? Terus saya bilang, Pak, nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Cengenges, banyak ini bocor halus. Jadi kalau kita tidak sama-sama Rasul, nanti kira-kira bocor halus. Makanya ikuti Rasul Muhammad SAW. Nah, semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma selesai. Selesai mukodimahnya. Ini masih mukodimah, saya belum ceramah. Hari ini tanggal berapa ini? Loh, tanggal 19. Ngapain tanggal 7? 19. 19 apa? Sya'ban. Ya. Nah, 19 Sya'ban. Berarti kurang berapa hari? Cuman gak ada 2 pekan, kita masuk bulan Ramadan. Nah ini makanya siang hari ini izinkan saya memberikan bekal. Sebagaimana Rasul ketika memberikan bekal pada para sahabat di Masjid Nabawi ketika mau masuk Ramadan. Yang pertama saya ambil dari hadisnya An-Nasa'i. Nomor hadisnya 2079. Hadis ini sama dengan punyanya Musnad Ahmad, Imam Ahmad. Nomor hadisnya 6851. Jadi kalau An-Nasa'inya 2079, kalau Rawahu Ahmadnya 6851. Rasul bersabda, Qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarak. Saya ulang. Qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Syahru itu apa? Syahru apa? Bulan. Qad ja'akum Ramadan syahru mubarak. Berarti Ramadan itu bulan berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Di bulan ini Allah wajibkan kalian berpuasa. Iftaradallahu alaikumus siyamahu.
Di bulan ini Allah wajibkan kalian berpuasa. Ayatnya semua hafal. Hafal luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Ada di Al-Baqarah 183 lagi dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan, wajib loh, atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian supaya kamu bertakwa. Ternyata ada program. Allah itu punya program di bulan 9, bulan Ramadan ya. Programnya adalah kita diwajibkan puasa. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Allah wajibkan kalian puasa. Nah, nanti kalau itu kita lakukan, begitu selesai Ramadan, kita diberi pangkat sama Allah. Pangkatnya apa? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Kok gak ada nyambung? Allah bilang apa? Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian supaya kalian Berarti nanti kalau sudah selesai Ramadan dapat pangkat apa? Takwa. Nah, ketika kita mendapat pangkat takwa, maka apa yang ditambahkan lagi oleh Allah pada diri kita? Dibuka di Quran surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini nanti kalau kita goal Ramadan, ayat 65 ayat 2-nya paling bawah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Nanti kalau kita ada kesulitan, apapun itu kesulitannya, dibukakan Allah jalan keluar. Lihat surat 65 ayat 2 paling bawah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ya, nanti kalau kita ada kesulitan, kita akan dibukakan Allah jalan keluar karena kita dapat predikat takwa. Ayat yang ketiga, wa yarsukhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Ini masdarnya, masdar itu tense. Tense itu bentuk kata. Masdarnya ini mudhari'. Mudhari' itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Nah, kalau present continuous tense berarti rizki yang tidak terduga itu tidak cuma satu kali tapi berkelanjutan. Nih. Jadi kalau bayar suku min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Tidak sekali, berlanjutan. Masih di ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka semua keperluannya dicukupi Allah. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Semua urusannya, rumah tangga, pekerjaannya, sawah ladangnya, perekonomiannya, perdagangannya, semua dimudahkan Allah. Ayat yang kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa-dosa dan kesalahannya diampuni. Nah, ini ternyata diberikan Allah di bulan, kesempatan di bulan Ramadan untuk mendapat predikat takwa. Maka jangan disia-siakan bulan Ramadan. Berpuasa. Lanjutan hadis. Lanjutannya ini belum selesai hadisnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laku fi abwabul jahim wa tughulu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar. Pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Ini beneran, bukan kias. Kalau setan gak dibelenggu di bulan Ramadan, gak sanggup kita menyelesaikan Ramadan. Kenapa? Coba buka Quran surat 7 ayat 16. Kalau setan gak dibelenggu, gak sanggup kita. Lihat sumpahnya setan. Al-A'raf surat 7 ayat 16. Allah berfirman, mengingatkan kita bagaimana iblis bersumpah di depan Allah. Qala fabima aqwatani laqa'udana lahum siratal mustaqim. Itu sumpahnya. Ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan menghadang hambamu
menghalang-halangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Tidak sanggup kita Ramadan kalau setan nggak dibelenggu. Namun apa yang terjadi? Setan dibelenggu, dikede-kede, depot-depot yang kebernya nggak sampai penuh, cuman sampai atas gitu. Kalau dilihat bawah itu banyak betis-betis itu. Kalau diinceng bukan balita ya, wis gemerang geram. Terus kalau ketemu temannya, loh mbak, gak poso. Iya mbak, karena kudu setan gitu. Kata setan, nek ngomong sing enak ya mbak yu gitu. Tidak ada hubungan sampai tidak puasa dengan saya. Sampai aja nggak mau tidak makan minum karena Allah. Kok enak dikudo setan ya. Aku dibelenggu atau tak balas nanti gitu kan. Nah, masih lanjutan hadis. Fihi lailatul khairu min alfi sahar. Man hurima khairaha khot hurima. Di bulan ini ada satu malam yang memiliki nilai ibadah 1000 bulan. Man hurima khairaha khot hurima. Kalau kamu tidak menemukan malam ini, kata Rasul, maka kamu rugi pahala 1000 bulan. Dari mana Rasul mengatakan ini? Ayo coba dibuka Qur'annya surat 97. Ayat 2 dan 3. Jadi Rasul mengatakan ini ada hujahnya. Hujahnya di surat 97 ayat 2 dan 3. Wa ma adrokama lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahar. Itu. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Jadi Rasul tidak ngarang. Jadi hadis ini An-Nasai 2079, Musnad Ahmadnya 6851 memberikan gambaran buat kita betapa kita disiapkan Allah satu bulan yang luar biasa, di mana bulan ini kita akan diberi pangkat takwa dan kita dibantu Allah, setan dibelenggu dan dikasih ada satu malam yang melebihi daripada 83 tahun pahalanya. Nah, hadis yang kedua, Bukhari nomor hadis 37. Kalau tadi saya bilang An-Nasai 2079, jenengan ke Google gitu langsung keluar An-Nasai 20 langsung keluar. Termasuk saya bilang Bukhari 37, di Google langsung Bukhari 37 keluar. Man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirallahu mataqaddama min dambi. Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas dan hanya mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Berarti orang puasa Ramadan jaminannya ampunan dosa. Man soma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, jaminannya ampunan dosa. Hadis yang ketiga, Tirmidzi nomor hadis 618. Rasul bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memiliki hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Saya ulang ya. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memiliki hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam. Cuman yang keluar di luar 10 hari pertama rahmat. Ya. 10 hari kedua ampunan, betul? 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Dicari ini di hadis sahih, tidak ketemu. Dicoba oleh para ahli hadis, dicari di kumpulan hadis palsu, juga tidak ketemu. Berarti saking palsunya. Maka yang benar yang mana? Yang benar ini, qad ja'akum syahru mubarak. Seluruh Ramadan rahmat. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan diampuni dosanya. Bukan di 10 hari kedua, tapi seluruh Ramadan ampunan. Tirmidzi 618, walillahi
utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Tidak ada 10 hari ketiga di sini. Kalau ilmu keliru, amalan bisa salah loh. Contoh nih, iki wayai rahmat, itu nanti kita. Iki wayai ampunan, salah. Ini wayai pembebasan api neraka. Padahal Rasul bilang seluruh Ramadan rahmat, seluruh Ramadan ampunan, seluruh Ramadan pembebasan api. Nah, lah kok ayat 10 pertama kedua itu gini, itu bukan hadis, itu fenomena. 10 hari pertama sof masjid Nurul Iman penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga pindah ke pelabuhan, terminal, bandara, stasiun, dan tawaf di mall sebagian. Ya, itu fenomena kan hadis. Jadi jangan sampai keliru. Sebab kalau keliru salah. Misalnya ini, misal Rasul mengatakan, misalnya Rasul yang mengatakan ya, 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan api neraka. Andai kata ini dari Rasulullah, saya akan puasa tanggal 21 sampai akhir. Kenapa? Saya pilih pembebasan api neraka. Lu kan gak melok rahmat, gak? Ampun, yang penting bebas api. Loh, salah kan nanti. Padahal seluruh Ramadan rahmat, seluruh Ramadan ampunan, seluruh Ramadan pembebasan api neraka. Dah, satu ilmu dapat kita yang baru nih. Ilmu yang datang dari Rasul. Yang kedua, kenapa ibadah puasa itu sampai dikatakan Allah nanti ditambah dengan predikat tatakun, takwa. Sebab puasa ini ibadahnya tidak tertandingi. Saya ulang ya, puasa Ramadan itu pahalanya tidak tertandingi. Hadis Muslim, langsung ketik aja di Google yang saya bilang ini. 1945. Muslim 1945. Lihat sabda Rasul. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad difin. Satu amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam di bulan Ramadan dikalikan Allah 10 sampai 700. Bayangin tuh. Kalau hari biasa sholat berjamaah berapa pahalanya? Berapa? 27. Kalau sendirian nek ditompo. Ya. Satu itu kalau diterima, dan tidak diterima habis. Makanya berjamaah, makanya Ramadan tuh jangan sia-siakan sholat berjamaah. Karena 27 itu kan hari biasa. Tadi Allah bilang apa? Kulu amalan ibnu Adam hasatu asru amsaliha ila sab'amiyadifin. Aku lipatkan tambah 10 sampai 700. Andai kata dikasih 10, berarti berapa? 270. Kalau dikasih 10, kalau kasih 700. Coba kalkulator 27 kali 700 15.900. Pahala sholat berjamaah di Nurul Iman Ramadan berapa? 15.900. Nabawi berapa? 1.000, ya kan? Masjidil Haram 100.000. Berarti Masjid Nurul Iman sama Nabawi banyak mana? Ramadan banyak mana? Nurul Iman. Loh, sana juga kali 700, sana 700.000, ketinggalan lagi Nurul Iman. Ya, nah, jadi ini jangan disia-siakan, luar biasa. Itu sholat dikasih angka sama Allah. Kenapa sih Allah ngasih angka? Sholat berjamaah 27, sendirian 1. Soalnya manusia tuh senangnya hitung-hitungan. Ini untungnya apa? Makanya sama Allah dikasih matematika gitu. Jadi ada ayat-ayat yang pakai matematika, ya. Karena apa? Ya menungso itu tadi senangannya hitung untung rugi. Nah itu sholat. Nah sekarang infak, sedekah, zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Kalau di bulan biasa, hari-hari biasa, 1 dinar ditukar berapa?
1 dinar dimasukkan kotak infak, ditukar berapa sama Allah? Halo? Ayo buka Al-Baqarah 261. Wah, ini biar tahu nih. Coba dibuka Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba apa artinya? Boleh dibacakan saya? Umi? Mana mic-nya? Nih dengerin nih artinya nih dari Allah nih. 261. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Berarti 1 rupiah dicemplungkan jadi 700 rupiah. Hak. Itu kalau 1 rupiah. Kalau 100, 70.000. Ditukar kita nanti sama Allah rizki 70.000. Kalau dikalikan 10. Padahal tadi janjinya 10 sampai berapa? 700. Nah kalau tadi 700.000 kali 700, 4.900.000. Uang 100 itu. Itu pun nemu di parkiran sih. Terus kena bandit sepeda motor ireng kabeh. Dicemplung nih ngomong, "Ya Allah minta tukar," kata malaikat, "Mbak Yu sing gak nemu gak ono ta," gitu. Ini hak. Jadi sampai semua dilipatkan. Lanjutan hadis. Qallallahu azza wa jalla, berarti dari Allah kan? Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah. Bagianku yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Karena hambaku yang puasa, dia menahan nafsu syahwat, menahan tidak makan minum karenaku. Tuh, perhatikan ibu-ibu, saya ulang nih. Qallallahu azza wa jalla, dari Allah kan? Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku, bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Karena hambaku yang puasa, dia menahan nafsu syahwat, dia tidak makan minum karenaku. Tuh, jadi tolong kalau puasa itu karena Allah. Ayo mbak, diminum mbak. Poso mbak, poso apa sampean? Anakku ujian. Loh. Padahal Allah bilang puasa hanya untuk Allah. Lah kalau kita puasa karena anak ujian tidak diterima, mohon maaf. Terus gimana caranya kalau anak kita ujian? Puasalah karena Allah. Misalnya mau Senin Kamis, Ayamul Bid yang 3 hari itu, misalnya anaknya ujian hari Selasa, Rabu, Kamis, anaknya ujian. Langsung kita puasa 3 hari ngomong, "Ya Allah, saya besok puasa Ayamul Bid 3 hari." Untuk Allah kan, saat puasa mendoakan anak. Sebab Rasul mengatakan man ida saumi inda'ahu ajabahum. Doa hamba yang puasa itu diijabah Allah. Tapi jangan puasanya karena anak ujian. Salah nanti. Puasalah karena Allah. Paling enak kodok Ramadan. Wis paling enak itu. Pak, saya tidak pernah absen gitu kan. Masa di kodok? Ya mungkin puasanya nggak pernah absen. Tapi mungkin pernah puasa telinganya nggak puasa. Mungkin lisannya nggak puasa. Kenapa? Sedang dalam anggota DGI. Tahu DGI? Dewan Gibah Indonesia. Ya. Mungkin sedang ada di situ. Nanti kan nggak poso itu kupingnya sama lisannya. Nah ini Pak dikodok supaya tertutup yang begitu-begitu. Nah maka disinilah puasa itu sampai Allah katakan yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Hambaku menahan nafsu syahwatnya, menahan tidak makan dan minum. Berarti ada nilai apa di sini? Sabar sampai menunggu waktu. Nah, karena sabarnya menjaga nafsu syahwat ini, sabarnya tidak makan minum karena Allah, dikasih janji Allah di surat 39 ayat 10. Apa janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Boleh dibacakan saya terjemahnya?
39 Az-Zumar ayat 10. Kalau mau lengkapnya begini. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hayatid dunya hasanah wa adraku wasyi'a innama yuwaffas sabbiruna ajrahum bighairi hisab. Silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Masya Allah, makanya kenapa puasa Ramadan tidak tertandingi. Kalau sholat dikasih angka 27, ya kan? Infak dikasih angka 700, tapi begitu puasa, kata Allah, bi ghairi hisab, tidak terhitung, tidak tertandingi. Saya lanjutkan hadisnya. Saya ulang dari kalimat Allah tentang puasa. Qallallahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajsibih yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Lihat, farhatani inda fitrohu wal farhatani inda liqa rabbih. Maka hambaku yang puasa Ramadan aku berikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia saat dia berbuka dan kebahagiaan nanti saat bertemu denganku. Bertemu dengan Allah. Berarti orang puasa Ramadan jaminannya ketemu. Ketemu Allah di mana? Pasar Genteng. Ketemu Allah di mana? Surga. Berarti orang puasa Ramadan jaminannya surga dan bertemu Allah. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i, jangan nggak puasa. Tadi dibacakan di awal surat 108 apa? Surat 2 184. Ayyamam ma'dudat, pada hari yang sudah ditetapkan. Au idza maridun au safarin, kalau dia sedang sakit atau bepergian baru nggak apa-apa nggak puasa. Saya tanya, dari sini Rumput Harapan ini ke Pondok Chandra, safar nggak? Halo, dari sini ke Pondok Chandra, safar nggak? Safar. Di sini Surabaya, sana safar. Kata Rasul, marhalatain, dua wilayah berbeda safar bagimu. Tuh, al-safarin ila marhatain. Safar itu dua wilayah yang berbeda. Saya tanya, Surabaya sama Sidoarjo sama atau beda? Beda, pemimpinnya beda. Cuma cek nemeni, cuma teko Rumput Harapan ning Pondok Chandra itu gak poso. Alasannya ono ayatnya Mbak safar. Itu kok belebes momen gitu loh. Ya. Surabaya dari sini ke Masjid Agung, tahu Masjid Agung Al-Akbar, tapi melewati Hotel Namiro. Safar enggak? Safar, karena Surabaya dicoret sudah di situ. Ikut waru mana? Sidoarjo. Tapi cek nemennya cuma mampir di Namiro, sholat tok lurus balik. Itu namanya bedi. Harus safar beneran gitu, baru boleh. Gak puasa gak apa-apa. Surabaya Jakarta, safar enggak? Safar. Tapi dari sini ke Bandara Juanda naik mobil pakai AC, naik pesawat pakai AC. Di sana rapat ruangnya pakai AC. Gak poso kok eman ya. Kecuali ibu ketua Majelis Taklim Mar'atus Solihah menugaskan, Mbak, besok sampai mewakili kami ke Jakarta. Naik apa Bu? Numpak cikar. Ngapain Bu? Rapat di lapangan Banteng jam 12 awan panas-panas. Nah itu naik poso nemen gitu kan. Berarti artinya menanggapi ayat ini, ya kita ngitung lah. Kalau cuma tidak menyusahkan, sayang gitu loh. Bahkan di akhir ayat itu dikatakan, wa atasumu khairulakum. Sebenarnya puasamu itu jauh lebih baik. Sebenarnya Allah lebih senang kita kodok timbangannya bayar fidyah. Iya, kecuali memang benar-benar tidak mampu. Ya, kalau benar-benar tidak mampu ya sudahlah, itu fidyah. Dan fidyah itu harus sesuai yang kita makan. Contoh, gak poso mbak seminggu ini, tapi gak mampu kan dari kondisi, ya sudah bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Seminggu tidak puasa, berapa fidyahnya? 7 bungkus. Karena kalimatnya
Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan satu orang, satu hari, satu kali makan. Jadi kalau jenengan tidak puasa 7 hari, ya 7 bungkus. Boleh pada satu orang ini 7 bungkus langsung orang ini miskin, atau 7 orang yang miskin itu. Tapi memberinya sesuai yang kita makan. Saya tanya, jenengan kalau makan ada lauknya enggak? Oke. Ada sayur? Ada buah? Ya nanti kalau beri ya sama. Kita makan pakai lauk, pakai sayur, pakai buah. Ngasih fidyah sego saduan. Tahu sego saduan? Sego kucing. Jadi nasinya banyak, ikan ini asin, mek rong driji. Itu sakno loh kalau makan dimutok, ditaruh. Gimana? Dicokot entek lawe, kebacut itu. Maka kalau memberi harus sesuai standar yang kita makan. Itu fidyah, ketetapan Allah dan Rasul. Jadi kalau absen 7 hari, kira-kira makanan kuda nasi bungkus piro ya? Ditanyakan ke maksimum, Mbak ada sayur, ada lauk, ada buah. 15.000 Bu. Nah, berarti ya kalau mau dibentuk uang ya 15.000. Kalau 7 kali ya kali 7, kasih 900.000 itu, 90.000 kasih 900 gitu. Caranya begitu. Ya, apa? Satu hari, satu orang, satu kali makan. Bukan 3 kali makan. Bangkrut nanti bandarnya. Allah menentukan satu hari, satu kali makan, satu orang miskin. Jadi kalau jenengan absen 3 hari dan benar-benar tidak mampu, bayar fidyah ya 3 bungkus. Boleh langsung, boleh dibagi besok. Cuman tolong ya, kalau fidyah sampaikan ke takmir. Kalau ini fidyah, supaya nanti tidak dikira iftar. Iftar itu kan memberi makan orang berbuka. Orang yang berbuka itu tidak miskin loh. Yang naik Mercy ada, yang naik Alphard itu juga ada, ikut makan. Nah itu keliru nanti. Makanya ngomong kalau fidyah itu sampaikan. Kalau mau diserahkan ke takmir sampaikan ini bayar fidyah. Seperti itu. Mohon maaf saya kan tidak punya ibu ya, punyanya mama Jailah. Mama itu kan masuk Islam kemarin saya Islamkan tahun 2018. Mama itu baru bisa saya Islamkan tuh 2018. Saya sendiri tahun 97. Papa 2017. Mama itu 2018. Mama paling akhir yang masuk Islam. Nah mama itu waktu masuk Islam pertama saya puasa beliau. Sampai 2 kali itu puasa. Nah terus begitu mama sudah 88, 89. Saya bilang, Mama betul nusa siam malih. Terus dole jarimu itu wajib. Tidak mah, itu ada yang namanya fidyah. Rupiah itu saya jelaskan. Jadi kalau sudah ini tidak mampu, saya nanti bayarkan fidyahnya. Lah kok mama bilang ini, lah kok gak biar-biar do fidyah itu. Kedusan saya. Jadi mama itu baru saya hentikan di usia 89, 88 tidak boleh saya puasa. Jadi waktu masuk 85 sampai 8 puasa. Begitu 89, nah betul saya siap. Sekarang 90, sekarang 90. Loh, jarimu wajib Kris. Iya mah, tapi nek wis mama sama dokter dosa. Nanti tak bayar fidyah. Lah kok jawabane, "Loh kok gak biyen-biyen aku mau fidyah." Berarti kan mama rada abot aslinya. Gak diwedi kok bangun samudra. Nah, jadi kalau nanti memberi fidyah sesuai standar. Jadi saya waktu memberi fidyahnya untuk mama itu saya bayarkan mama itu saya nanya ke Mbak Yu, "Mah, Mbak, dari mama yang apa ya?" Iki keras. Oh berarti kelas ini ya gitu. Jadi saya bayarkan 30 kali kelas mama makan. Bukan sego kucing, sego saduan ya. Nah, dan sampaikan itu fidyah. Supaya nanti takmirnya menyerahkan pada, karena kalimatnya di ayatnya apa? Fidyatun ta'amu miskin. Saya kalau tidak miskin tidak fidyah itu. Karena Allah minta memberi makan satu orang, satu kali makan satu hari orang miskin. Jadi kalau fidyah harus orang miskin. Nggak boleh nggak miskin. Ya, syarat ketetapan Allah. Nah, hadis berikutnya yang perlu Bukhari 1787. Rasul itu memerintahkan kita sahur. Jadi kalimat Rasul begini. Bamman somita sahur fa innahu suhurikum barokah. Kalian itu kalau puasa sahurlah. Sebab dalam sahur itu ada berkah. Wa illa ma'a wa hadakuh. Sekalipun hanya seteguk air dan 1 butir kurma.
Jangan sampai tidak sahur. Ini perintah. Kenapa? Dalam An-Nasa'i 2051 Rasul bersabda, wa baina syamana wa syama ila al-kitabu inna fasla yahuda wa nasara ilal suhur. Yang membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani itu masalah sahur. Inna fasla Yahuda wa Nasara, maka berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Mohon maaf, sebelum saya Islam, kan saya dulu di gereja. Saya masuk Islam tahun 97, di usia 30 tahun. Berarti saya dulu waktu di gereja gak pernah sahur. Yahudi tidak pernah sahur. Nasrani Yahudi tidak pernah sahur. Kenapa? Lalu apa sahur? Kok saya gak tahu. Gitu? Makanya Rasul bilang sahur kalian supaya berbeda dengan Yahudi dan Yahudi Nasrani itu tidak pernah sahur. Kenapa? Gak tahu poso. Makanya gak tahu sahur. Padahal Nabi Ibrahim puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa. Lah kok sekarang enggak? Dihapus. Siapa yang hapus? Arek Dinoyo. Oh bukan, itu pabrik roti Paulus. Ya. Jadi roti Paulus itu yang menghapus itu. Gak diwedi kok Paulus itu. Sunat dihapus, korban dihapus. Katanya anak Tuhan sudah dikorbankan. Gak diwedi bagaimana? Makanya tinggal minggat masuk Islam. Arek kok ngawur. Nah, maka disinilah sahur. Jangan tidak sahur. Nah, sekarang batasan sahur. Batasan akhir sahur. Hadisnya Abu Daud 1999. Wa idaman suhuri fa'ana adan wa la ta'ammahu minas suhurikum hatta hakada yatatahura. Apabila kalian sahur kemudian tertabrak adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasul, selesaikan, tidak boleh dibuang. Hatta hakada yatatahura, sesungguhnya batas akhir itu ketika langit sudah hampir gelap keterang ada garis street, itu batas akhir. Itu kalau di Indonesia kira-kira 20 menit setelah adzan. Tapi jumhur ulama mensepakati lebih baik imsak berhenti. Imsak itu bahasa Arab. Artinya imsak nih, artinya imsak. Berhenti makan dan minum karena berkumandang adzan subuh. Saya ulang, imsak itu bahasa apa? Arab. Artinya apa? Berhenti makan minum karena terdengar adzan subuh. Nah kalau yang wassalatu wassalamu alaihim itu apa itu? Itu tarhim. Indonesia salah kaprah. Dibilang itu imsak. Belum. Imsak itu adzan langsung teriak sahabat. Waktu itu, waktu zaman Rasul, begitu adzan subuh dikumandangkan, sahabat bilang, imsak. Berhenti dari makan minum, puasa. Itu artinya. Jadi imsak itu bahasa Arab, Indonesianya nggak ada. Apa coba Indonesianya? Nggak ada. Harus diuraikan. Imsak artinya berhenti makan dan minum terdengar adzan subuh untuk berpanjang. Jadi bahasa Arab tuh mirip Jawa. Jawa itu ada, Indonesianya nggak ada. Contoh nih, Indonesianya panjang, makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa, belum saat berbuka. Duawa, Jawanya anak mongkel. Iya. Di bahasa Arab itu seperti itu. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya nggak diotak-atik. Dikasih bahasa Ibrani diganti kabeh. Dikasih Jabur diganti Mazmur, dikasih Taurat diganti Talmud, dikasih Injil diganti Bible. Siapa sih ganti? Arek dino ya. Makanya dikasih Quran gak bisa ganti, gak ada yang bisa ganti. Siapa bisa ganti? Konangan gak bisa. Nah maka saudara-saudariku ini. Nah kemudian amalan apa tambahan yang harus dilakukan di bulan Ramadan supaya nanti takwa? Satu, berinteraksi dengan Quran. Berinteraksi dengan Quran. Surat 29 ayat 45. Utlu ma'uhya ilaika minal kitab. Yang kedua, menghidupkan sholat malam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada sholat malam yang tidak ada di bulan lain. Namanya apa? Tarawih. Tidak bisa loh tarawih itu diganti. Ya Allah,
Kula wingi waktu Ramadan niku repot. Niki kula tak tarawih piyambak bulan Syawal, diguyu malaikat jenengan. Enggak bisa. Jadi tarawih itu hanya di malam Ramadan. Di luar itu nggak masuk. Kayak gitu. Padahal hadisnya Bukhari nomor 36. Mangkoma Ramadan imanan wahtisaban gufir lakum ma taqaddama min dambi. Bukhari 36. Barang siapa yang menghidupkan sholat malamnya di bulan Ramadan, dosanya diampuni. Jadi kalau pengen dapat ampunan dosa itu sholat malamnya iya, puasanya iya. Makanya satu Ramadan ini paket. Sehingga tadi Allah katakan la'alakum tattaqun. Kalau paket ini bisa semua, baru dapat predikat takwa. Sehingga nanti dapat, kalau ada kesulitan dibukakan jalan keluar, diberi rizki dari yang tidak disangka, semua kebutuhan dicukupi, semua urusan dimudahkan, dosa kesalahan diampuni. Itu karena kita diberi kesempatan Allah di bulan Ramadan ini. Makanya kalau tidak ada udzur syar'i itu jangan ditinggal lah amalia Ramadan ini. Ya. Nah, utlu ma'uhiya ilaika minal kitab, interaksi dengan Quran dan ditadaburi. Yang kedua, mendirikan sholat malam. Yang ketiga, anfiku mimma rozaqnahum, berinfak dari rizki yang Allah berikan. Umi, bacakan saya surat 2 195. 195. Wa anfiku fisabilillah walatulkum bi aidikum ila taklukah minaha yuhibbu muhsinin. Ya. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tuh, jadi kalau Ramadan ini infak sedekah keluarkan. Janji Allah tadi berapa? Dikali berapa? 10 sampai tuh. Makanya kalau Ramadan orang infak tuh Masya Allah prul iftos. Begitu Idul Fitri dompetnya dibuka melok fitri dompetnya. Lah kok fitri ini dompetnya soalnya kebanderan mungkin waktu Ramadan. Padahal infak sedekah itu kan diajari Allah. Ya, jadi kalau ada kotak infak lewat nih, apa yang kita lakukan? Ada kotak infak lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur supaya dilompati. Enggak ya, langsung buka dompet. Ternyata pas dompet dibuka itu ada 5.000, 10, 20, 50, 100. Kebetulan masing-masing 1 lembar. Yang dimasukkan yang mana? 5, 10, 20, 100. Yang dimasukkan yang mana? Tidak suka Allah. Terus yang suka Allah yang mana? Tidak suka Allah 100. Tidak suka 50. Ini beda-bedaan gak mari-mari ini. Ayo buka surat 25 ayat 67. Waladina anfakulam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawwama. 2567. Bacakan Umi. Surat 2567. Ini waladina anfakulam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawwama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Nah, jadi kalau ada 5, 10, 20, 50, 100, yang Allah inginkan mana? 20. 50 udah suka Allah. 20 yang di ayat ini 20-nya yang itu loh, itu Islam. Loh, Ustaz apa enggak boleh 100? Boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100, selesai pengajian mar'atus solihah, lu bakule liwat, tewas mau tak cemplung, no. Lebih parah lagi. Ada lagi yang kota infak lewat, lama buka dompet gak mari-mari, sampai sebelah cek suwe ini, tetap boleh rongeng welek. Lebih parah lagi, kok 5.000 udah seneng, kita ini nyono rongeng welek itu. Lebih parah lagi. Nah, jadi kalau infak sedekah, lihat pesan Allah. Wa kana baina dalika qawama, yang tengah itu. Sekarang contoh lagi nih. Dompet dibuka. Pas gak Mbak dompet besar, Mbak dompet belanja iki kita Pak. Kan kebetulan dibuka 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20. Yang mana? Yang 5.000 itu loh. Jangan bendino 2.000 nek ditegur apa istiqomah. Itu blebes.
enak alasan istiqomah, Mbak. Ono ayat istiqomah 2000, dikasih rezeki 10 juta 2000, kayak 2000. Alasannya istiqomah itu blebes. Yang benar tadi itu. Karena baina dalika qawama yang tengah. Makanya alatnya itu kan ayatnya kan begini, alladzina yunfikuna fisaroi wadoro, baik lapang maupun sempit, tinggal nanti diambil tengahnya. Waktu sempit tengahnya mana, waktu lapang tengahnya mana, gitu loh. Kok 2000 tok alasannya istiqomah. Kata malaikat belebes nih ya Allah, untuk bedek nih 2000 tok. Nah itu yang terakhir, kalau mampu dan memungkinkan itikaf di 10 hari terakhir. Rasul Muhammad SAW itu sampai tidak pulang loh, tidak pulang beliau. Rambut beliau itu kalau nyisir itu yang keluar hanya kepala beliau. Gini, ini jendela Nabawi keluar. Lalu Aisyah yang nyisirin. Kira-kira kalau jamaknya Nurul Iman, si Rai metu ini sopo kata nyisirin. Bagi yang tidak bisa nginep, ya niatkan putus itikaf itu. Gimana niat putus itu? Waktu terawih niatkan itikaf. Jadi gini, ya Allah saya mau itikaf di Nurul Iman. Terawih kan, datang ke sini tahiyatul masjid, ya kan? Qobliyah Isya berjamaah, ba'diyah dengerin ceramah, terawih, witir. Sudah berapa rakaat tuh? Banyak loh. Padahal Rasul menetapkan syarat untuk itikaf itu minimal 2 rakaat. Tapi jangan gara-gara hadis hadda ila raka'ataini aqafil masjid. Siapa yang mampu 2 rakaat sudah itikaf baginya. Tapi jangan, oh ya Allah mau itikaf luru tok. Salat mutlak 2 mari metu. Cari malaikat cek blebes temen Mbak Yus itu. Ya memang syaratnya minimal 2, tapi ojo nemen-nemen lah gitu. Jadi kalau tidak bisa nginap, tidak bisa, yaitu setiap kali berangkat terawih nanti 10 hari terakhir niatkan untuk itikaf supaya kita punya catatan itikaf. Karena malam qadar itu kata Rasul taharau asra yaumil akhiri Ramadan fi lailatul witr. Carilah itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam ganjil. Tapi jangan dicegat ya. Malam 21 Nurul Iman, 22 Grand City, 23 Nurul Iman, 24 Galaxy Mall. Jangan, yang istiqomah 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah karuniai kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah yang thoribah. Pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan Ramadan. Optimalkan ibadah fardu kami, ibadah sunnah kami dan amal-amal soleh-solehah sehingga menjadi amalan yang makbula wa mutaqabbala. Amin Allahumma. Selesai materinya. Ini saya kirim ke yang WA. Materi yang saya bahas ini saya siapkan, saya kirim ya. Tidak tahu siapa WA saya ini, pokoknya saya kirim ke beliau. Ada yang mau didiskusikan? Atau mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk sana, boleh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya, Pak Ustaz. Ya. Yang kami bacakan beberapa adanya Ramadan. Yang namanya perasaan itu kadang-kadang kalau puasa untuk saat baca langsung itu kadang-kadang perkataan sesuatu yang di luar Ramadan yang tidak boleh. Dan ini itu rasanya beberapa kita katakanlah mungkin katakanlah nilai-nilainya berapa. Kemudian selalu memberikan alasan apa yang maksudnya itu baik. Umi bacakan saya surat 49 ayat 12. Jadi kalau sudah kadung ngomong jelek, kadung ini, kata Allah suruh tobat itu aja. Surat 49 12 silakan. Materi sudah saya kirim ya, materinya sudah saya kirim. Jadi nanti kalau mau dibagikan, bagikan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain,
Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau itu terjadi, tobat saja perintahnya. Ya Allah, saya tobat terus gak amal. Selesai. Ya. Ayat 11-nya sekalian atasnya. Nih, jadi jangan mengumpat, jangan mengoloknya, jangan berkata kotor. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Tobat. Jadi kalau itu terjadi, tobat. Tobat syaratnya 7. Karena Allah menyesali, berjanji tidak mengulangi, sebelum roh sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, menyangkut orang diselesaikan, dan yang ketujuh, taubatan nasuha, diterima sama Allah. Terjawab. Tobatnya itu ada hari cukup atau Cukup dengan Allah, langsung pada Allah. Ya. Ada lagi? Itu di belakang. Ya Umi, apa nambah lagi? Monggo. Masih ada? Ya, boleh. Ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz mengenai apa itu? Kalau saya punya bukan puasa, tapi lupa berapa kali puasa itu bagaimana mengkodoknya? Yang kedua, saya mau tanya itu kalau saya itu kan misalnya nggak puasa, apa diganti puasa sama fidyah atau cuma fidyah saja? Baik. Terima kasih. Kalau bilangannya sudah benar-benar tidak tahu, bilangannya benar-benar tahu, tobat. Tobat selesai. Tadi jelas ayat-ayatnya. Coba bukakan saya surat 66 At-Tahrim ayat 8. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. As-sarabukum bikafakum min sa'idikum yadkhul jannah. Silakan. 66 ayat 8. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cukup. Jadi janji Allah dengan tobat dosa dihapus, masuk surga. Lagi bukti bahwa tidak perlu mengkodok. Surat 39 ayat 53. Kul ya ibadiyalladzina asrafu wala taqnutu min rahmatullah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwas, ujungnya apa? Innahu tawwabur rahim. Ujungnya Ghafurur Rahim. Nah, silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tuh, jadi kalau sudah lupa bilangannya, taubat. Jelas ayatnya. Karena Allah mengatakan innallaha tawwabun jami'ah. Aku menghapus semua dosa. Tidak usah. Tapi nek etok lali lah gimana? Padahal eling cuma itu tapi etok lali itu untuk blebes. Tapi tidak apa-apa, tobat itu diterima sama Allah. Kata Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi Allah mengampuni semua dosa. Jadi kalau memang lupa bilangannya tobat. Ada yang pernah tanya saya begini, Bu. Waktu itu kejadian di Masjid Al-Falah, waktu saya ngisi di sana.
Ustadz, saya tuh nggak pernah sholat. Itu saya berhenti sholat sejak lulus SMP. Keluar dari Islam. Enggak, tapi tidak sholat. Nah, terus sholat lagi kapan? Dia hitung. Waktu mau skripsi. Berapa tahun kan? 11. Terus apa yang mau ditanyakan? Bagaimana mengkodoknya? Mate, saya bilang gitu. Loh, iya kalau dia tanya mau mengkodoknya tak bilang mate toh. Satu hari berapa rakaat? 17. 17 kali 365, betul? Kali 11. Mate. Terus gimana Ustaz? Tobat. Itu ayatnya. Kul ya ibadiyalladzina asrafu. Hambaku yang melampaui batas. Terus melampaui batas. Wala ta'nutu min rahmatullah. Jangan putus asa dari rahmatku kata. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Aku mengampuni. Ya, jadi kalau sudah tidak terhitung, ya sudah tobat. Tapi tobat tadi syaratnya apa? Menyesali, berjanji tidak. Nah, kalau pengulangan yang namanya beti, ya. Terjawab Umi? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah fidyah. Kalau kodok, pilih yang mana? Lali kabeh, tobat. Yes, mau apa lagi? Aku lali, wis tobat wis. Mau ojo diulang lagi, udah. Itu diterima. Ya. Iya, sudah sampai lupa, nggak terbilang langsung. Udah tobat sih. Bulan Ramadan gitu Iya. ya. Ada kecil-kecil lah untuk ya kita ngomong yang agak keras. Tobatkan aja ya. Iya, tobatkan aja. Pernah mokel enggak jenengan waktu sekolah? Pernah ya? Saya demi Allah waktu sekolah enggak pernah mokel sih. Saya enggak pernah mokel, bener. Sekalipun enggak waktu sekolah, waktu enggak pernah mokel. Masa? Kok bisa? Ya enggak tahu poso. Poso nang gereja. Ya gimana mau mokel poso ya enggak ya? Ada lagi? Ini yang kedua Ustaz, masalah tadi apa itu misalnya saya kan enggak puas. Misalnya saya sakit puasa. Itu saya harus bayar fidyah atau berarti puasain? Coba buka kembali surat 2 108. Coba supaya kita nanti bisa merenungnya dengan baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Coba perhatikan. Kalimat Allah itu keren banget loh buat kita. Nih coba lihat. Wa alaladina yuntikunahu. Nah, apabila dari kalian tadi yang tidak mampu, baru Allah bilang fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan, tapi kalau kamu masih sanggup untuk puasa, fahuwa khairan, itu lebih baik. Artinya Allah lebih senang kodok daripada fidyah. Apalagi kalimat Allah wa antasumu, apalagi puasamu itu khairul lakum in kuntum. Kalau kamu mengetahui puasa itu lebih baik bagimu. Sebab Allah tadi bilang apa? Kalau yang puasa dapat kebahagiaan saat bertemu Allah. Bertemu Allah di mana? PGS, pasar grosir. Berarti Allah lebih senang kita puasa ketimbangannya bayar fidyah gitu loh. Kecuali memang benar tidak mampu. Kalau sebenarnya tidak mampu, dokter bilang ibu tidak boleh puasa. Dokter bilang ya sudah fidyah. Allah paham. Saya mau tanya masalah fidyah itu kalau berupa beras itu gimana Pak Ustaz? Fidyah bukan tidak boleh berupa beras. Harus makanan yang kita makan. Uang malah boleh. Tapi harus kalau misalnya Berupa sembako gitu Pak Ustaz? Tidak boleh. Makan. Karena kalimatnya fidyatun ta'amu miskin, memberi makan. Kalau itu kan memberi beras, memberi minyak. Masa diuntali minyak? Kalau udah Pak Ustaz, kadang orang itu saya kasih fidyah beras, telur, itu. Jangan. Berarti dulu belum tahu ilmunya. Tobat. Ya Allah, saya dulu salah. Nanti selesai, tidak usah diulang. Nah sekarang sudah tahu ilmunya, memberi makan. Malah uang boleh, tapi harus ngomong. Bu, ini fidyah. Iya, fidyah. Gitu. Harus ngomong. Kalau untuk fidyah ngomong. Tapi kalau infak sedekah tidak usah ngomong, tidak apa-apa. Bu, ono rezeki ya boleh. Ojo, iki infak sedekah. Nanti tersinggung dia. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, ada lagi yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat berkarya. Ini masalah vidya. Vidya itu Pak Ustaz tadi mengatakan kalau mau vidya itu bilang sama Pak Masjid. Ya, ini vidya. Ya. Laporan gitu ya. Iya, supaya jangan dikira nanti itu untuk orang yang berbuka. Misalkan kan kita nggak tahu ya Pak Ustaz. Kita bagi-bagi beca itu langsung itu gimana Pak Ustaz? Baik, sekarang kategori miskin. Kategori miskin. Fukoro itu batasan Rasul dan Rasulnya. Fukoro itu kalau penghasilannya hanya seperempat kebutuhan. Jadi dia punya penghasilan, tapi hanya seperempat kebutuhannya. Itu fukoro. Kalau miskin, dia berpenghasilan cuma setengah kebutuhannya. Berarti itu miskin. Di luar itu sudah kategorinya mampu. Nah kira-kira enak nggak nanya, Bapak butuhan itu saulan piro misalnya. Saya itu butuhnya satu bulan itu ya 1 juta Bu, satu bulan. Nah Bapak penghasilannya cuma 500, oh miskin kasih. Tapi jangan, sampai miskin, ini tak kayak jangan. Jadi apa itu kita masih dulu ya Pak Ustaz? Ya, bilang ke masjid, ini fidyah, ini iftar, ini sedekah, harus. Kalau sudah terlanjur itu gimana Ustaz? Niatnya waktu itu fidyah. Iya. Bilang sama Allah, waktu itu saya tidak tahu ilmunya, ya tobat saja, nggak usah diulang lagi. Jadi selama ini sudah keliru. Ya sudah keliru, bilang sama Allah, ya Allah keliru selama ini. Terima kasih. Ya ada loh orang ngomong, lu tiba lu salah yo, ngerti orang mau gak ngaji, ada yang gitu malah. Yo, tambah dapat ilmu malah ngerti orang gak ngaji, boleh ngerti nek gak oleh gitu. Lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha.